Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nadia Herani, NIM 19.18080, dan Izan Nur Zuhra, NIM 19.18072. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Software Agent. Terdapat outline yang terdiri dari sejarah dan latar belakang software agent, karakteristik dan atribut software agent, bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agent, bahasa pemrograman, dan kesimpulan. Sejarah dan latar belakang software agent. Menurut Nuana, konsep agen sudah dikenal lama dalam bidang artificial intelligence, tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Kurt Hewitt dengan concurrent aktor model-modelnya pada tahun 1977. Dalam modelnya, Hewitt mengemukakan teori tentang suatu objek yang dia sebut aktor, yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek sejenis. Dari berbagai penelitian berhubungan dengan hal di atas, kemudian lahirlah cabang ilmu besar yang merupakan turunan dari artificial intelligence, yaitu distributed artificial intelligence, yang antara lain membawahi bidang penelitian distributed problem solving, parallel artificial intelligence, dan multi-agent system. Karakteristik dan atribut software agent. Untuk memperdalam pemahaman tentang software agent, fungsi, peran, dan perbedaan mendasar dikaitkan software program yang ada. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa atribut dan karakteristik yang dimiliki oleh software agent. Tentu tidak semua karakteristik dan atribut terangkum dalam satu agen. Pada hakikatnya, daftar karakteristik dan atribut di bawah adalah merupakan hasil survei dari karakteristik yang dimiliki oleh agen-agen yang ada pada saat ini. Karakteristik yang dimiliki oleh agen-agen yang ada pada saat ini sebagai berikut. Pertama, autonomi. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain, ataupun oleh lingkungan. 2. Intelligence, reasoning, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi. Dalam konsep inteligensi, ada 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga, mobility dan stationary. Khusus untuk mobile agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah skenario agen. Bagaimanapun juga, keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agen lain. Bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agen. Sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan agen dengan bidang-bidang ilmu dan penelitian yang digambarkan berdasarkan pada hubungan dan karakteristik yang dimiliki oleh agen. Sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa masalah learning, intelligence, dan juga productivity serta creativity adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang DAI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar agen dalam multi-agen sistem. Dengan perkembangan penelitian di bidang distributed network dan communication system, membawa peran penting dalam mewujudkan agen dan mempunyai kemampuan mobilitas dan komunikasi dengan agen lain. Pesatnya perkembangan penelitian tentang software agen lepas dari pengaruh bidang ilmu psikologi yang banyak mengupas agen secara teori dan filosofi. Kemudian juga software engineering yang berperan dalam menyediakan metodologi analisis dan desain, serta implementasi dari software agen.
Dan yang terakhir adalah bidang decision teori dan kupasan tentang bagaimana agen harus menentukan strategi dalam menjalankan tugas secara mandiri. Bahasa pemrograman. Pada bagian ini akan dibahas tentang bahasa pemrograman yang banyak dipakai untuk tahap implementasi dari software agen. Bagaimanapun juga, setiap bahasa pemrograman memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan paradigma pemrograman yang dianut. Sehingga pemakaian bahasa pemrograman yang kita pakai akan menentukan keberhasilan dalam implementasi agen sesuai yang kita harapkan. Beberapa peneliti memberikan petunjuk tentang bagaimana karakteristik bahasa pemrograman yang sebaiknya kita pakai. Petunjuk-petunjuk tersebut adalah sebagai berikut. 1. Object orientedness, karena agen adalah berhubungan dengan objek. Bahkan beberapa peneliti menganggap agen adalah objek yang aktif. Maka bagaimanapun juga, agen harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek. 2. Platform independen, seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa agen hidup dan berjalan di atas berbagai lingkungan. Sehingga idealnya bahasa pemrograman yang dipakai untuk implementasi adalah yang terlepas dari platform, atau dengan kata lain program tersebut harus bisa dijalankan di platform manapun. 3. Communication capability. Pada saat berinteraksi dengan agen lain dalam suatu lingkungan jaringan, network, environment, tentu saja diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisik. Sangat lebih baik seandainya bahasa pemrograman mensupport pemrograman untuk network dan komunikasinya. 4. Security. Faktor keamanan juga hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahasa pemrograman untuk implementasi software agen. Terutama untuk mobil agen diperlukan bahasa pemrograman yang mensupport level-level keamanan yang bisa membuat agen bergerak dengan aman. Kesimpulan, pada PPT ini telah dibahas secara lengkap tentang teknologi software agen baik dalam tinjauan teori maupun praktis, dan juga telah dijelaskan secara mendetail tentang aplikasi dari teknologi software agen di berbagai bidang. Salah satu tujuan dari PPT ini adalah memberi penjelasan secara global tentang software agen, dimulai dari penjelasan tentang sejarah, definisi, dan karakteristik, kemudian beranjak ke klasifikasi dan aplikasinya di berbagai bidang. Terima kasih dari presentasi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.